Oke, ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Nah, bagi yang belum tahu, untuk Magic Emperor minggu ini hanya rilis 2 chapter saja. Yang mana endingnya hanya berakhir saat Zofan ingin menemui Zhuge Chengfeng. Sedangkan di pembahasan video minggu lalu berakhir tepat setelah Zhuge Chengfeng bergabung dengan Zofan. Jadi mari kita sambung saja dari saat Zhuge Chengfeng bergabung. Beberapa saat setelahnya Zofan pun pergi ke wilayah keluarga Luo dan tepat di depan gerbang Zofan pun memberitahu penjaga jika Zhuge Chengfeng dan juga Yao Ming telah bergabung dengan keluarga Luo. Jadi tidak perlu khawatir. Tentunya itu adalah info yang sangat mengejutkan. Karena saat pelayan keluarga Luo kembali, ia membawa orang-orang berbakat yang bahkan dulunya merupakan pilar kekaisaran. Dan tak lama kemudian Leng Wuchang pun bergabung. Tapi ekspresinya tidak terlalu bagus. Alasannya tepat setelah Zofan menjelaskan bahwa ia akan meninggalkan keluarga Luo, Leng Wuchang sangat bersemangat untuk mengembangkan keluarga Luo dan mengeluarkan seluruh potensinya. Tapi setelah mengetahui bahwa Zhuge Chengfeng dan juga Yao Ming masuk ikut bergabung sebagai penasihat ataupun pelayan keluarga Luo, ia pun menjadi sedikit kecewa. Tentunya Zofan paham benar apa yang ada di kepala Leng Wuchang. Tapi itu semua ia lakukan untuk menjaga keseimbangan di keluarga Luo. Dan ketiganya pun berkumpul di ruangan Zofan. Ia pun mulai menjelaskan beberapa hal. Zofan berkata, walaupun aku telah membatasi kekuatan kalian dengan cacing darah, tapi itu tidak berarti bahwa aku membatasi bakatmu. Malahan itu akan menjadi keuntungan bagi kalian untuk bisa mengembangkan bakat kalian lebih baik lagi. Ya, satu-satunya alasan kenapa Zofan memberikan cacing darah kepada ketiganya adalah agar mereka tidak melampaui batas ataupun tidak berusaha mengambil alih keluarga Luo tak kala Zofan meninggalkannya. Dan Zofan juga telah mempersiapkan tugas mereka masing-masing agar mereka sibuk kepada bagiannya dan bahkan mungkin tidak akan terfikirkan untuk bersaing satu sama lain. Lalu Zofan pun memberikan 3 batu giok, di mana di setiap batu giok terdapat tugas dan peran mereka masing-masing yang harus mereka kerjakan dalam waktu dekat. Lalu saat melihatnya, ketiganya pun nampak sangat terkejut karena yang paling jelas di antara semuanya adalah terkait dengan aliansi klan Luo yang tidak hanya berfokus kepada keluarga ataupun klan yang ada di kekaisaran Tianyu. Itu adalah tujuan yang sangat besar. Ketiganya merasa takjub dan juga kagum dengan rencana Zofan. Ya, Zofan melakukan hal tersebut untuk memperluas keluarga Luo. Alasannya, saat ini Zofan sudah tidak berada di bawah kendali keluarga kekaisaran. Malahan, keluarga kekaisaranlah yang menjadi boneka keluarga Luo. Jadi, karena mereka tidak terikat dengan kekaisaran, maka memperluas pengaruh dan juga kekuasaan adalah pilihan yang paling bijak. Dan adapun para keluarga utama yang berada di Tianyu, ia memerintahkan Zhuge Chengfeng agar langsung membawa kepada aliansi tersebut, membuat mereka sibuk sehingga mereka tidak terfikirkan untuk membangun kembali kekuatan keluarganya.
Zhuge Chengfeng nampak sangat terkesima dengan rencana Zovan dan akhirnya ia pun mengerti apa maksud perkataan Zovan terdahulu tak kala mereka berdua pertama kali bertemu, yaitu Zovan berkata jika tujuannya lebih besar dibandingkan dengan tujuan yang dimiliki oleh Zhuge Chengfeng, yaitu Zhuge Chengfeng hanya memiliki tujuan untuk menguasai Tianyu, tapi Zovan memiliki tujuan untuk menguasai seluruh benua. Dan langkah awalnya adalah merekrut sebanyak-banyaknya klan yang berasal dari penjuru benua untuk bergabung dengan keluarga Luo. Setelah menjelaskan rencananya, Zovan pun membubarkan ketiganya dan menuju ke suatu tempat. Ya, bisa dibilang itu seperti sebuah penjara di mana di dalamnya terdapat penatua Yin dan Yang atau Sage Heaven and Earth. Setelah bertemu, Zovan pun bertanya, bagaimana kehidupan kalian berdua yang baru? Apakah kalian baik-baik saja? Mendengar perkataan Zovan, keduanya pun nampak kesal. Mereka pun berkata, Zovan, sebenarnya apa yang kau inginkan? Jika kau ingin menyiksa kami atau membunuh kami, maka lakukanlah dengan cepat. Lalu Zovan pun menjawabnya dengan santai, sepertinya ada kesalahpahaman. Aku membawamu bukan untuk menyiksamu, malahan itu untuk menyelamatkanmu. Bayangkan saja, jika aku tidak membawamu, maka sudah bisa dipastikan jika kalian telah terinjak-injak oleh Sanzi muda ataupun Gu Santong. Ya, setelah difikirkan, memang apa yang dikatakan Zovan tidak ada yang salah. Karena sejak mereka ditahan dan inti ki mereka disegel, mereka sama sekali tidak disiksa. Lalu keduanya pun bertanya, jadi apa yang kau inginkan? Dan Zovan pun menjawab, bergabunglah denganku. Itu adalah permintaan yang mengejutkan, tapi keduanya menolak. Ya, walaupun Zovan telah menjelaskan bahwa keluarga kekaisaran telah runtuh dan mereka telah menjadi boneka keluarga Luo, keduanya tetap tidak ingin bergabung dengan keluarga Luo. Alasannya karena di sana ada Gu Santong. Ya, mereka sangat membenci Gu Santong karena ulahnya terdahulu, yaitu 300 tahun yang lalu, membuat tubuh mereka hancur, kultivasi mereka mandek sehingga mereka tidak akan pernah bisa mencapai ahli ranah eternal. Mendengar hal tersebut, Zovan berkata, apakah hanya itu saja? Ini adalah pil kelas 10 milik keluarga Luo. Jika kalian meminumnya, maka permasalahan akan terselesaikan. Bahkan Penatua Li yang berada di ambang kematian bangkit dan menerobos ke ranah eternal hanya meminum satu pil saja. Ya, itu adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Tapi nampaknya keduanya masih sulit mempercayai Zovan. Lalu Zovan kembali berkata, untuk apa aku menipumu? Kalian berdua sudah berada di bawah genggamanku. Jadi pilihlah apakah kau ingin bergabung atau tidak. Hingga pada akhirnya mereka tanpa ragu-ragu mengambil pil tersebut dan langsung meminumnya. Di sisi lain, tepatnya di sebuah dataran tinggi, beberapa sosok mulai bermunculan. Dan sosok tersebut pun langsung menyapa seseorang, Xuan Jianfeng. Bagaimana kabarmu? Dan orang yang menyapanya adalah Xie Wuye. Ya, Xie Wuye sendiri merupakan pimpinan dari sekte Demonic Scheme. Adapun Xuan Jianfeng, ia juga merupakan pimpinan sekte dari sekte mistik surgawi. Ada alasan kenapa mereka bertemu, itu semua karena Xie Wuye mengumpulkannya. Dan tak lama kemudian sosok terakhir pun tiba. Ia adalah pimpinan Ren, ketua dari sekte surga Trailing dan juga pimpinan dari sekte penjaga Tianyu. Ya, tentu saja. Jadi ketiganya merupakan perwakilan dari sekte penjaga Tianyu. Dan alasan kenapa Xie Wuye mengumpulkan mereka untuk memberikan informasi terkini, yaitu terkait
pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarga Yuan dengan memberikan 1/10 sumber daya mereka kepada sekte penjinak binatang. Tentu saja informasi tersebut mengejutkan keduanya. Mereka tidak mengetahui bahwa ternyata permasalahan lebih pelik dibandingkan dengan apa yang mereka dengar. Tapi penatua Ren atau pimpinan Ren mencoba untuk menanggapinya dengan santai. Ia berkata, "Aku tahu pasti ketua Xie mengumpulkan kami karena sudah menyelesaikan beberapa bagian, bukan?" Dan Xie pun membenarkannya bahwa seluruh permasalahan telah terselesaikan. Yang tersisa hanyalah bagaimana cara menghadapi sekte penjinak binatang. Apakah mereka harus habis-habisan melawan mereka atau bernegosiasi? Karena ternyata Xie juga mempunyai alat negosiasi, yaitu 3 jiwa penatua yang telah ditangkap saat pertempuran sebelumnya. Dan saat ini ia hanya ingin meminta bagaimana tanggapan pimpinan Ren yang merupakan pimpinan dari sekte penjaga Tianyu. Dan nampaknya penatua atau pimpinan Ren setuju lebih baik bernegosiasi dan mendapatkan kompensasi. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan sumber daya lebih dari negosiasi tersebut. Karena yang paling penting bagi sekte adalah sumber daya untuk memperkuat basis mereka. Dan permasalahan pertama pun selesai. Lalu yang kedua, apa yang harus mereka lakukan kepada keluarga Yuan yang berusaha menusuk 3 sekte penjaga? Dan lagi-lagi Xie menjelaskan bahwa permasalahan tersebut juga telah selesai karena saat ini yang mengendalikan keluarga Yuan adalah keluarga Luo. Tapi nampaknya Xuan Jianfeng tidak terlalu suka dengan hal tersebut. Alasannya karena pelayan keluarga Luo telah bergabung dengan sekte Demonic Scheme. Ia takut jika Xie akan bermain licik di belakang. Tapi Xie berkata tidak perlu khawatir karena tidak akan ada yang berubah. Adapun distribusi kekayaan ataupun sumber daya akan sama seperti sebelumnya. Bahkan mereka akan mendapatkan bagian lebih jika mereka mendapatkan kompensasi dari sekte penjinak binatang. Ya, ada alasan kenapa 3 sekte penjaga Tianyu setuju dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Luo ataupun Zofan, yaitu tetap membiarkan keluarga Yuan memimpin kekaisaran. Itu semua karena keluarga Yuan telah memerintah di Tianyu selama ribuan tahun. Akar mereka sangatlah kuat. Dan jika mengusik atau mengintervensinya secara tiba-tiba malah akan menimbulkan kerusuhan dan juga kemarahan masyarakat. Jadi adalah pilihan yang bijak menjadikannya sebagai boneka. Dan karena permasalahan telah terselesaikan, pimpinan Ren pun undur diri. Adapun Xuan Jianfeng sebelum pergi ia mengancam Xie untuk tidak melakukan hal-hal kotor. Karena jika ia maka sekte mistik surgawi tidak akan diam. Mendengar ancaman tersebut, Xie pun langsung mencibirnya. Apakah itu yang kau lakukan sekarang? Dulu saat Zofan diterima oleh Xie, ia bahkan mengejek Zofan. Tapi setelah mengetahui apa yang dilakukan Zofan sampai membolak-balikan Tianyu, ia malah merasa khawatir. Yang mana gadis yang telah ia rekrut, yaitu Chu Qingcheng, tidak melakukan bagian apapun saat terjadi perselisihan di Tianyu. Ya, Xie seperti telah mendapatkan jackpot saat merekrut Zofan. Mendengarkan ejekan tersebut, Xuan Jianfeng pun perlahan meninggalkan Xie dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk beberapa chapter mendatang di Manhua Magic Emperor. Mudah-mudahan aja nih ya, karena kita sudah hampir memasuki akhir dari arc
Tianyu Empire dan memasuki arc baru di Sekte Demonic Scheme. Mudah-mudahan nggak ada break season. Kalaupun ada break season, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Itu aja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.